Halo, assalamualaikum. Oke, saya tadi coba membuka-buka Twitter ya. Scroll, ternyata saya melihat satu video dari Anies Baswedan di akun Twitternya. Akhirnya saya potong video itu. Bukan saya potong, tapi saya rekam. Saya dengarkan. Akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Anies ini sebagai capres memiliki multi talenta ya. Tidak hanya pandai secara intelektual, tapi dia juga memiliki skill membangun semangat, membangun kesadaran anak-anak muda. Jadi ketika saya melihat video itu, pada akhirnya saya menyadari perjuangan politik Pak Anies ini tidak sekedar untuk merangkul kekuasaan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran. Karena untuk membangun bangsa ini tidak cukup untuk kita limpahkan kepada pemerintah saja, kira-kira gitu. Coba kita simak video berikut ini. Penempatan bandara, keputusan tentang pendidikan, keputusan tentang kesehatan, itu semua politik. Tapi sering sekali kita justru enggan berada di wilayah itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang mahasiswa, saya tanya gini, besok kalau udah lulus, rencananya mau apa? Pak Rektor, saya mau bisnis ya, ya. Nggak tertarik masuk politik? Enggak, Pak. Dan wajah mahasiswa itu ke saya kelihatan agak aneh. Kok rektornya tanya mau masuk politik? Lalu saya tanya balik, kenapa nggak mau masuk politik? Karena politik itu kotor, Pak. Jadi saya tanya balik, kalau bisnis bersih ya? Bisnis bersih ya? Jadi sekalian, kotor dan bersih bukan soal sektor. Kotor dan bersih adalah soal cara menjalani di sektor apapun. Mau masuk sektor pendidikan pun bisa kotor. Mau masuk bisnis pun bisa kotor. Mau masuk politik pun bisa kotor. Tapi juga mau masuk pendidikan bisa bersih. Mau bisnis bisa bersih. Dan masuk politik pun bisa dikerjakan dengan cara yang benar. Jadi, bersih atau kotor bukan sektor, itu adalah bagaimana cara kita menjalani. Dan kita membutuhkan orang-orang yang tak bermasalah lebih banyak masuk di wilayah politik. Ya itu tadi ya, Pak Anies Baswedan dia bercerita ketika dia menjadi rektor pernah bertanya kepada mahasiswanya bahwa pertanyaannya begini, ketika setelah selesai nanti apakah kamu mau masuk politik? Kita mahasiswanya menjawab dia tidak ingin masuk politik, tapi ingin berbisnis. Alasannya karena politik itu kotor. Nah ini yang membuat Pak Anies Baswedan tercengang gitu, sehingga dia harus menjawab realitas sebenarnya bahwa mahasiswa itu apa ya istilahnya, kalau di dalam akademisi itu tertipu gitu ya, tertipu. Dia termakan oleh wacana yang beredar. Jadi wacana itu, kata Foucault, kalau disampaikan berulang-ulang, kesalahan itu akan menjadi kebenaran. Itu juga yang sering disampaikan oleh Anies Baswedan, walaupun dia tidak mengutip Foucault, tapi dia memberi permisalan dengan kalau saya memakai baju putih, tapi 10 orang yang di sekitar saya mengatakan baju saya adalah hitam, maka saya akan bingung sendiri dan saya akan ragu apakah baju saya ini putih atau tidak gitu. Karena semua orang mengatakan ini hitam. Nah begitulah wacana bekerja.
dan pada akhirnya kita terpengaruh. Dan terjadi kepada mahasiswa itu yang menganggap bahwa politik itu kotor. Lalu Pak Anies itu menjelaskan politik itu dan bisnis dan pekerjaan apa saja di bidang pendidikan dan sebagainya itu bisa juga kotor, potensi kotor. Sebab kotor dan bersih itu bukan karena sektor, bukan karena pekerjaan itu, tapi karena orang-orang di dalamnya, agen, aktor yang ada di dalamnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa bukan penjelasan sederhana itu yang menjadi saya kagum kepada Pak Anies Baswedan. Hal itu mungkin saudara-saudara sekalian yang menonton video ini juga sudah mengerti gitu loh. Sudah mengerti bahwa baik dan buruk itu bukan ditentukan oleh bidang pekerjaan, tapi oleh aktornya, oleh seseorang. Tapi pengetahuan kita apakah menyampaikan kepada kita sehingga kita menjadi sadar. Nah ini loh. Dan pada akhirnya Pak Anies dengan kelihayan kalimat-kalimatnya ingin mengajak gitu kan pada pemuda untuk masuk di bidang politik. Agar apa? Agar politik itu diisi oleh orang-orang baru yang tidak bermasalah, dalam tanda kutip, yang masih ideal, yang masih memiliki ideologi, yang masih memiliki prinsip, memiliki semangat kebangsaan, memiliki kejujuran intelektual dan seterusnya itu. Dan politik-politik kotor itu harus dibasmi dengan masuknya orang-orang baru yang tidak kotor. Karena bukan politiknya yang kotor, tapi orang-orangnya yang kotor. Nah begitu. Saya jadi tertarik ya sama Pak Anies Baswedan ini dengan gagasannya yang luar biasa. Ini bukan kampanye, beliau menyampaikan itu dalam ruang akademisi, bahwa pemuda, bahwa orang-orang baik itu harus masuk politik. Dan Pak Anies Baswedan sudah berupaya untuk mendakwahi atau berdakwah tentang politik, supaya orang-orang masuk ke dalam politik, orang-orang baik itu masuk dalam politik, dan orang-orang yang tidak baik itu akan tergusur. Atau setidaknya kalau orang baik lebih banyak, maka orang yang tidak baik akan terpengaruh. Selama ini yang terjadi adalah di dalam politik kita, orang baik itu sedikit, sehingga orang yang tidak baik mendominasi. Akhirnya orang-orang baik ikut menjadi tidak baik. Walaupun dia bisa membela dirinya, tapi dia tidak bisa membela prinsip negara, prinsip undang-undang, prinsip halayak ramai, kebutuhan masyarakat, atau tanggung jawab yang dia pegang, sehingga dia memilih diam. Orang baik yang diam, kata ustadz-ustadz yang ada di YouTube, adalah setan bisu. Itu supaya kita tidak bisu, maka kita harus mengumpulkan orang-orang baik untuk masuk dalam politik. Itu saja cuplikan yang sangat menarik. Terima kasih. Wassalam.